Begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya yang mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Hukum tata negara itu mati oleh intelektual hukum tata negara yang membunuhnya secara demokratis pula. Dan itu mungkin bisa dituturkan dari pendapat Prof. Yusril Iza Mahendra dan Bang Fahri Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sidang MK gugatan sengketa Pilpres masih berlanjut. Dan hari ini pemanggilan 4 menteri sudah terlaksana ya teman-teman semua. Tapi di sini gue akan membahas sedikit tentang perdebatan antara Bung Refli Harun dan juga Bung Kodari. Ini termasuk suasana yang seru nih ya, di mana Bung Kodari menjadi ahli saksi 02. Dan di sini pun sepertinya ada pertanyaan dari Bung Refli Harun yang sepertinya tak terjawabkan oleh Bung Kodari sendiri. Begitupun ada statement dari Bung Refli Harun nantinya ya. Oke teman-teman semua, kita langsung lihat saja sidangnya. Ini dia videonya. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya, saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi silakan agak berbeda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Ya. Pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah melakukan itu. Sama-sama karena itu kita menghormati. Ya oke. Baik Pak Silakan. Otto, Saya Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya, ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Utuh Hasibuan. Terima kasih. Baik. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya yang mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Ya Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya itu makanya. Itu kontribusi calon presiden, calon wakil presiden
terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58% Prabowo itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58? Kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada enggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari. Jangan lalu berasumsi soal bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih. Masih ada yang lain? Tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik. Yang mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Ya, di sini Bung Kodari sempat tidak menjawab pertanyaan dari Bung Refli Harun, karena penting banget ya pertanyaan dari Bung Refli Harun mengenai sumber dana, karena sumber dana ini penting karena di situ sumber integritasnya. Dimana kalau misalnya dana itu berasal dari 02, tentu Bung Kodari wajar kalau dia beloknya ke 02. Nah, makanya itu sangat penting dan perlu dijawab. Tapi nyatanya belum dijawab ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Perencanaan itu sudah ada, yaitu bagaimana bisa 3 periode. Kodari yang diajukan menjadi ahli itu adalah salah satu mastermind yang mendorong Jokowi untuk 3 periode dengan tagline waktu itu Jokowi Prabowo tahun 2021. Kemudian ketika gagal, bikin dia GSP, gerakan 1 putaran, memperpanjang masa jabatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana integritasnya kita bisa percaya? Yang berikutnya adalah, yang kita bikin ngakak itu adalah penjabat. Kita dalilkan bahwa penjabat itu tidak netral. Maka didatangkanlah penjabat wali kota Bekasi. Dengan gagahnya dia mengatakan bahwa dia netral. Tapi begitu ditunjukkan gambarnya, bahwa dia mengadakan pertandingan sepak bola, dan ternyata jersinya 02 semua, yang dikatakannya sebagai seremonial. Jadi seremonialnya 02. Apa kaitannya? No, kita bukan anak kecil kan? Kita bukan anak kecil Mas Anies, kan begitu kan? Ya, sampai sini akhirnya terjawab ya kata Bung Refli Harun, dan jawabannya menurut gue ini mantap sekali ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang tim hukum 01 lebih unggul daripada ahli dari 02. Nah, oke teman-teman semua, ini kita lanjut lagi ke videonya ya, mengenai Prof. Yusril Iza Mahendra. Sepertinya beliau memang salah tempat kok. Coba kita lihat dulu videonya. Saya mau menceritakan bagaimana hukum tata negara itu mati. Hukum tata negara itu mati oleh intelektual hukum tata negara yang membunuhnya secara demokratis pula. Dan itu mungkin bisa dituturkan dari pendapat Prof. Yusril Iza Mahendra dan Bang Fahri Bahmid. Misalnya pendapat Prof. Yusril sebelum menjadi kuasa hukum. Beliau menyatakan bahwa proses pencalonan Gibran itu cacat hukum. Sabar Bang. Saya klarifikasi aja supaya sebelum kesesatan ini. Saya duduk di sebelah Prof. Yusril ketika beliau menyatakan itu. Pak Yusril itu tidak bilang cacat hukum, tapi problematis. Itu berbeda loh. Cacat hukum. Saya duduk di sebelah dia. Yusril bilang cacat hukum serius gitu loh. Saya duduk setelah beliau menyatakan cacat hukum. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius.
putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka. Ya teman-teman semua, terlihat ya sangat beban sekali ya, karena memang rekam jejak digital dari Prof. Yusril sendiri bahwasanya beliau pernah mengatakan putusan Gibran itu cacat hukum. Tentu hal itu seharusnya tidak berlanjut ya, tapi malah justru sekarang beliau berada di belakangnya untuk membelanya. Nah teman-teman semua, di video selanjutnya ini ada hakim ya, dari hakim MK yang bertanya kepada saksi atau menginterupsi saksi ya, mengenai yang pasti ada kaitannya juga dengan Prof. Yusril. Ini dia videonya. Saya masih ingat perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002 berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid. Dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu kalau dalam konsep agamanya. Oke teman-teman semua, itulah tadi ya video-video yang bisa gua sajikan untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.